Bayangkan skenario ini ya. Kamu, kamu lagi duduk di ruang sidang. Keringat dingin pas itu. Banget. Kamu lagi mewakili klien yang benar-benar menaruh semua harapannya, harta bendanya, atau bahkan, masa depan keluarganya di pundak kamu. Beban berat ya. Iya kan? Terus argumen penutup udah disampaikan, keringat dingin udah dihapus, ruangan hening, dan bam! Palu hakim diketuk, putusan dibacakan. Dan ternyata kamu kalah. Momen yang paling ditakuti. Benar. Pertanyaannya sekarang, apakah semuanya udah berakhir? Buat orang awam yang panik, ya mungkin iya. Tapi buat kamu yang, saat ini lagi menempuh pendidikan hukum, sebentar, belum tentu. Setuju. Menerima kekalahan di tingkat pertama itu satu hal, tapi mengetahui persis instrumen prosedural apa yang bisa kamu pakai buat membalikan keadaan. Dan kapan harus narik pelatuknya, kan? Itu hal yang sama sekali beda. Disitulah, letak garis pemisah antara seseorang yang cuma hafal teori hukum di kelas sama seorang ahli strategi litigasi beneran di dunia nyata. Makanya, selamat datang di sesi penelusuran mendalam kita hari ini. Misi kita jelas banget nih. Kita bakal membedah secara tuntas anatomi dari yang namanya upaya hukum di Pengadilan Agama Indonesia. Betul, berdasarkan dokumen materi hukum acara yang lumayan komprehensif ini ya. Iya, dan kita bakal meracik ini khusus buat kamu. Iya kamu, yang saat ini lagi dengerin dan bersiap jadi yuris, calon pengacara, atau mungkin hakim di masa depan. Kita bakal ngasih ringkasan padat soal, apa itu verset, banding sampai kasasi. Dan gimana mereka beroperasi di ekosistem peradilan kita. Karena gini, ini tuh senjata utama kamu di meja hijau nanti. Kita nggak akan buang waktu cuma baca definisi pasal demi pasal ya. Bosenin banget kalau gitu. Banget. Kita bakal ngupas gimana logika di balik tiap langkah itu bekerja. Karena hukum acara itu kayak mesin yang sangat presisi. Kalau kamu nggak tahu fungsi masing-masing gear dan tuasnya. Mesin itu yang bakal ngilas kasus klien kamu, ya kan? Bener banget. Oke, jadi sebelum kita terbang jauh ngebahas Mahkamah Agung di Jakarta, kita harus petakan dulu fondasinya. Kita mulai dari anak tangga pertama setelah putusan tingkat pertama dijatuhkan. Di Pengadilan Agama ya? Iya. Kalau kita lihat dari sumber materi kita, esensi dari upaya hukum itu sendiri sebenarnya adalah hak mutlak. Hak yang dikasih sama undang-undang ke pihak yang berperkara, mau itu penggugat atau tergugat. Untuk melawan putusan hakim? Betul, demi dapat keadilan dan kepastian hukum. Dan hak ini tuh lahir dari sebuah pengakuan jujur dari sistem hukum kita sendiri sih, bahwa hakim di tingkat pertama itu ya tetap manusia biasa. Bisa salah nafsirin keterangan saksi, atau mungkin ada fakta krusial yang terlewat gitu aja. Jadi putusan mereka ya mungkin nggak mencerminkan keadilan secara utuh. Makanya undang-undang ngasih semacam jalan keluar ini. Tepat. Tapi, jalan keluar ini ada batasnya. Difasilitasi dengan tenggat waktu yang kaku banget. Kalau kamu perhatiin materi kita, ada satu angka yang terus-terusan berulang. Angka ajaibnya hukum acara nih, 14 hari. Nah, 14 hari. Jujur aja, waktu 14 hari itu kerasa cepet banget kalau kamu adalah pengacara yang harus membedah ratusan halaman putusan hakim buat nyari celah kesalahannya. Terasa kayak cuma sekejap. Kan? Jadi terhitung sejak putusan dikeluarin atau secara resmi diberitahukan ke pihak yang nggak hadir, jam pasirnya langsung jalan ya? Iya. Kalau lewat dari 14 hari itu emang beneran nggak ada toleransi. Sama sekali nggak ada. Hukum berasumsi kamu nerima putusan itu secara penuh. Hak kamu hangus seketika. Wow, kejam juga ya. Kelihatannya gitu, tapi ketegasan ini bukan tanpa alasan kok. Coba bayangin, kalau pihak yang kalah dikasih waktu berbulan-bulan cuma buat mikir mau ngelawan atau enggak. Pihak yang menang bakal digantung terus ya? Nah, itu dia, pihak yang menang bakal tersandra dalam ketidakpastian. Kepastian hukum itu nuntut batas waktu yang absolut. Oke, masuk akal. Mari kita masuk ke spesifiknya sekarang. Karena sumber kita ini menyoroti dua jalur awal yang jujur sering banget bikin mahasiswa hukum pemula tersandung waktu ujian praktek. Verzet dan banding. Iya. Kebingungan ini biasanya muncul pas kita berhadapan sama putusan verstek. Buat pengingat aja nih buat kamu. Putusan verstek itu situasi di mana tergugat udah dipanggil secara patut, tapi dia nggak datang sama sekali ke sidang. Sama sekali nggak nongol ya. Benar. Terus hakim mutusin perkaranya gitu aja tanpa kehadiran tergugat. Nah, disinilah aturan mainnya bercabang. Waktu seorang tergugat yang absen tiba-tiba nerima surat kalau dia kalah secara verstek,
insting pertamanya pasti, nyuruh pengacaranya buat ngajuin banding. Padahal bukan itu jalurnya ya. Bukan, jalur yang disediain hukum buat dia itu verzet atau perlawanan terhadap putusan Verstek tadi. Bentar, biar gampang dipahamin. Kalau aku pakai analogi pertandingan olahraga nih, berarti verset ini ibarat kita, protes ke panitia pertandingan sambil bilang, tunggu dulu, saya tadi belum masuk lapangan nih, sepatu saya belum keikat, dan saya belum ngasih pembelaan sama sekali. Mari kita ulang pertandingannya di lapangan yang sama. Gitu nggak sih? Analogi yang pas banget. Itu ngejelasin secara presisi kenapa verset diajuin ke pengadilan tingkat pertama yang sama, bukan ke pengadilan tinggi. Oh, jadi hakimnya sama, pengadilannya sama. Betul. Esensi verset itu ngasih ruang pemenuhan due process of law. Pengadilan tingkat pertama harus, ngebuka lagi sidangnya. Seolah-olah putusan Verstek tadi tuh belum pernah dijatuhin. Dan akhirnya ngasih kesempatan si tergugat buat jawab gugatannya. Tapi tunggu, ada satu jebakan nih di dokumen kita. Gimana kalau skenarionya dibalik? Dibalik gimana tuh? Ternyata pihak penggugat nih yang notabene dia menang secara Verstek karena lawannya nggak datang, tapi dia ngerasa putusannya kurang memuaskan. Oke, misalnya dia ngegugat 1 miliar? Iya, tapi hakim cuma ngabulin 100 juta. Penggugatnya kesel dong, terus dia langsung ngajuin banding ke pengadilan tinggi. Berarti hak tergugat yang absen tadi buat minta tanding ulang lewat verzet otomatis gugur. Konsekuensi logisnya emang gitu. Tergugat udah nggak bisa lagi ngajuin verset. Berkasnya kan udah bersiap naik ke pengadilan tingkat banding tuh. Wah, kasihan juga ya. Ya mau nggak mau tergugat harus ngelepasin hak tanding ulangnya di tingkat pertama. Dan ikut ditarik masuk ke gerbong banding bareng si penggugat ke pengadilan tinggi agama. Oke, ini transisi yang pas banget buat ngebahas instrumen kita yang kedua, banding. Kalau verzet tadi ibarat minta tanding ulang karena belum sempat main, banding itu ibarat kita minta VAR atau video assistant referee. Peranyilan ulangan ya? Benar. Kita minta tim pemeriksa di ruangan tingkat atas buat mutar ulang semua rekaman dari awal, ngeaudit tiap alat bukti, saksi. Ya, karena kita ngerasa wasit di lapangan tadi tuh buta sama fakta-fakta yang ada. Dan sistem kita emang nyebut pengadilan tinggi agama sebagai judex facti tingkat banding. Judex facti. Artinya mereka meriksa faktanya lagi kan? Betul. Mereka itu peradilan ulangan. Perannya bukan cuma ngecek, apakah hakim tingkat pertama nulis putusan dengan rapi. Nggak gitu. Nggak cuma formalitas doang ya? Sama sekali nggak. Mereka meriksa ulang fakta-faktanya, meresapi buktinya, ngeevaluasi saksi-saksinya lagi. Malah kalau majelis hakim tingkat banding ngerasa ada yang masih gelap dari perkara itu, mereka punya wewenang penuh buat meriksa tambahan atau nyuruh pengadilan tingkat pertama manggil saksi baru. Serius? Selengkap itu ya? Nah, ngomongin soal pemeriksaan ulang, prosedurnya tuh punya detail operasional yang krusial banget di lapangan. Sumber kita nyebut satu istilah penting nih, inzaj. Oh, inzaj. Ini sering banget dilewatin. Nah, iya ini kan momen di mana para pihak dikasih waktu 14 hari, angka ajaib kita muncul lagi buat ngelihat, mempelajari, dan neliti berkas perkara di kepanitraan sebelum dikirim ke pengadilan tinggi. Banyak pengacara muda tuh yang ngabaikan hak inzaj ini. Padahal ini benar-benar pertahanan terakhir sebelum berkas pindah tangan. Kenapa bisa sepenting itu emangnya? Gini, di pengadilan banding, hakim mutus murni berdasarkan berkas tertulis yang dikirim. Mereka itu jarang banget manggil para pihak buat sidang tatap muka. Jadi cuma baca kertas aja. Iya. Jadi kalau ada satu, sebutlah kwitansi penting milik klien kamu yang lupa dimasukin sama panitera ketumpukan berkas itu, ya hakim banding nggak bakal pernah ngeliatnya. Ya ampun, itu pasti mimpi buruk sih. Coba bayangin, kamu asisten pengacara, disuruh ke kepaniteraan cuma buat tanda tangan formalitas tanpa benar-benar ngecek kertasnya. Terus kwitansinya tercecer. Iya, terus di tingkat banding, klien kamu dinyatakan belum bayar utang gara-gara kwitansinya ketinggalan di laci pengadilan tingkat pertama. Gila sih itu. Itu sebabnya kenapa manajemen dokumen itu sangat amat diagungkan dalam hukum acara. Makanya sumber materi kita juga bahas soal pembagian berkas jadi bendel A dan bendel B. Aku baca bagian itu, sempat mikir, ini kok ribet amat ya, urusan birokrasi aja? Bukan sekedar birokrasi atau ngabisin kertas. Ini soal ngejaga chain of custody, rantai pengamanan bukti. Bentar, coba aku cerna logikanya ya. Bendel B itu kan isinya salinan putusan, akta permohonan banding,
Terus memori banding dari pihak kita sama kontramemori dari lawan. Dokumen ini yang dikirim ke pengadilan tinggi buat diperiksa. Betul, dan kelak diarsipkan di sana. Oke. Sementara bendel A itu isinya dokumen asli dari sidang tingkat pertama. Berarti pemisahan ini dilakuin supaya bukti asli klien, kayak sertifikat tanah atau buku nikah asli, nggak hilang tercecer pas dikirim keluar kota ke pengadilan tinggi. 100% benar. Nanti kalau proses banding atau kasasi udah beres, bendel A yang isinya dokumen otentik itu harus dikembaliin utuh ke pengadilan tingkat pertama. Supaya klien bisa ngambil lagi ya. Iya dong, hilang satu dokumen aja di bendel A, itu bisa memicu gugatan perbuatan ngelawan hukum ke institusi peradilannya sendiri. Masuk akal banget. Oh ya, ada satu detail teknis lagi sebelum kita naik dari pengadilan tingkat bawah. Putusan sela. Putusan sementara ya. Iya, dokumen kita negesin kalau putusan sela, penetapan sementara di tengah-tengah sidang, itu nggak bisa diajuin banding secara mandiri. Harus ditunda dan diboncengin bareng permohonan banding atas putusan akhir nanti. Kenapa gitu ya? Coba bayangin kekacauan waktunya kalau tiap putusan sela bisa langsung dibanding. Bakal panjang banget pasti sidangnya. Banget. Seorang tergugat yang, niatnya buruk, bisa sengaja ributin hal prosedural remeh di sidang kedua, terus hakim ngeluarin putusan sela, dan tergugatnya langsung banding. Sidang utamanya otomatis berhenti dong. Berhenti total, bisa nunggu setahun cuma buat nunggu putusan banding keluar. Nanti pas lanjut, dia cari celah lagi buat putusan sela kedua, terus banding lagi. Sengketa waris sederhana aja bisa makan waktu puluhan tahun cuma karena taktik gerilya gitu. Wah, sistem peradilan kita ternyata lumayan pinter juga ya antisipasi hal kayak gitu. Oke, mari kita majuin skenario-nya. Pengadilan tinggi udah muter VAR-nya. Mereka udah ngecek fakta dan palu diketuk. Klien kamu tetap kalah. Kalah lagi ya? Iya. Di titik ini fakta di lapangan udah terkunci. Kamu udah nggak bisa bawa saksi baru yang pura-pura nangis di ruang sidang. Terus apa langkah selanjutnya? Kita harus mendaki ke puncak hierarki peradilan, Mahkamah Agung. Kita masuk ke ranah kasasi. Nah, Di tahap inilah pergeseran paradigma litigasi itu terjadi drastis banget. Waktu perkara naik ke MA, aturan mainnya bukan cuma berubah tapi ganti dimensi. MA itu bukan pengadilan tingkat 3. Mereka itu judex iuris, bukan lagi judex facti. oke, bentar. Aku mau posisikan diri sebagai mahasiswa hukum yang lagi dengerin ini dan nyoba nyari celah. Boleh, silahkan. Kalau kasasi itu bukan judex facti, artinya mereka nggak meriksa fakta lagi berarti. Kalau di tengah-tengah proses kasasi, tiba-tiba aku nemuin saksi kunci baru. Atau, dapat rekaman CCTV resolusi 4K yang jelas-jelas nunjukin lawan malsuin tanda tangan. Mahkamah Agung tetap nggak mau lihat sama sekali? Nggak akan. Karena mereka cuman audit buku aturannya aja, penerapan hukumnya. Tepat. Mahkamah Agung bakal ngabaikan bukti CCTV 4K kamu itu. Dalam konteks kasasi, bukti baru itu benar-benar nggak relevan. Mereka nggak nyari tahu siapa yang benar dan salah di lapangan lagi. Terus yang mereka cari apa dong? Pertanyaan tunggal mereka cuma satu, apakah pengadilan di bawahnya udah ngejalanin tugas sesuai koridor hukum, atau justru mereka nginjek-injek undang-undang pas ngambil kesimpulan? Jadi kalau mereka nggak peduli fakta baru, apa sih yang sebenarnya bisa ngebatalin putusan di tingkat kasasi ini? Nyari hakim yang melanggar aturan? Berdasarkan pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 di sumber kita, pintu buat ngebatalin putusan kasasi itu sempit banget. Terbatas cuma di 3 alasan absolut. Yang pertama, transgression atau melampaui batas wewenang. Contohnya gimana tuh? Kayak hakim pengadilan agama tiba-tiba ngurusin kasus di luar yurisdiksi. Misalnya sengketa cerai, tapi ada selipan soal pembubaran PT, terus pengadilan agama ikut mutusin nasib PT itu, padahal itu kan jatahnya pengadilan negeri. Nah, itu ilustrasi yang sempurna banget buat transgression. Pengadilan bertindak di luar yurisdiksi absolutnya. Terus alasan kedua, misjudge atau salah nerapin hukum. Berarti ini situasinya hakim punya wewenang, tapi dia pakai aturan yang salah. Iya, betul. Kayak wasit bola tapi ngehukum pemain pakai buku aturan basket gitu ya. Atau hakim pakai jurisprudensi MA tahun 70-an yang sebenarnya udah dicabut. Persis kayak gitu. Atau hakim maksain penafsiran pasal yang bertentangan sama kebiasaan hukum universal. Nah, pintu yang ketiga, ini negligent. Kelalaian memenuhi syarat undang-undang yang ancam batalnya putusan. Kalau kelalaian teknis berarti masalah prosedural dong. Misalnya putusan dibacain di ruangan tertutup, padahal undang-undang wajibin harus terbuka buat umum. Bisa.
Atau majelis hakim nggak ngasih pertimbangan hukum, atau ratio decidendi yang memadai. Jadi putusannya tiba-tiba loncat ke kesimpulan tanpa menjelasin logika deduksinya dari mana. Itu cacat formil yang bisa dibatalin lewat kasasi. Pantes aja. Ini bikin penyusunan memori kasasi itu semacam karya seni akademik sendiri ya. Banget. Kamu udah nggak bisa ngerengek nulis. Hakim tingkat banding nggak percaya kesaksian paman klien saya. Kamu harus bikin argumen kayak majelis hakim melanggar kaidah pembuktian pasal sekian karena ngesampingin alat bukti surat tanpa dasar yang sah. Iya, dan kalau kamu masih bawa perdebatan fakta di memori kasasi, dokumen kamu paling cuma dibaca sekilas terus dibuang, ditolak. Ditambah lagi, di kasasi ini ada tekanan besar yang namanya asas satu kali. Cuma boleh sekali. Cuma sekali demi kepastian hukum. Kalau MA udah mutusin, pintu kasasi tertutup buat pihak manapun. Nggak ada ceritanya kasasi di atas kasasi. Wow. Dan ngomong-ngomong, hantu 14 hari ini muncul lagi ya di sini. Ada tenggang waktu 14 hari sejak pemberitahuan putusan banding buat nyatet permohonan kasasi. Terus, 14 hari lagi buat nyerahin memori kasasi. Kalau lewat sehari aja, sistem ngunci dan kita dianggap nerima putusan. Sistem tata usaha pengadilan itu nggak kenal empati. Telat sehari berarti tamat. Ngeri juga. Dan soal tata usaha, ada satu syarat mutlak lagi nih, yang sering banget jadi ranjau buat pengacara. Surat kuasa khusus. Aku notice bagian ini di dokumen. Aku mau nyoba nebak logika hukumnya ya. Sumber kita bilang, kita nggak bisa cuma pakai surat kuasa lama yang dipakai pas sidang tingkat pertama. Harus bikin surat kuasa khusus baru yang dibuat setelah putusan banding keluar, dan spesifik nyebutin nomor putusan banding yang mau dilawan. Betul, terus tebakan logikanya gimana? Apakah ini karena, secara hukum, objek sengketanya itu adalah putusan tingkat banding itu sendiri? Jadi, kalau kita pakai surat kuasa lama yang bunyinya cuma bertindak sampai Mahkamah Agung, tapi ditandatanganin tahun lalu, itu cacat formil. Karena gimana mungkin klien ngasih kuasa buat ngelawan nomor putusan yang ya wujudnya aja belum ada tahun lalu. Deduksi yang luar biasa. Itu emang prinsip dasar dari hukum tata kuasa. Sebuah kuasa buat upaya hukum nggak bisa fiktif atau nembak buta ke masa depan. Harus jelas sasarannya ya. Sangat jelas. Harus nunjuk spesifik ke objek yang wujud dan kerugiannya udah nyata. Kesalahan pakai surat kuasa lama itu sering banget bikin MA mutusin permohonan kasasinya niet onafhankelijk verklaard atau tidak dapat diterima cuma gara-gara urusan selembar kertas bermaterai. Itu pasti momen di mana pengacara rasanya pengen ngilang di telan bumi sih. Rugiin klien karena ceroboh teknis. Benar-benar penyesalan seumur hidup. Oke, mari kita melangkah ke babak penghabisan nih. Mahkamah Agung udah ngetuk palu kasasi. Putusan udah dapat kekuatan hukum tetap, atau yang biasa disebut inkrah van gewijsde. Secara teori, kasus ditutup. Final dan mengikat. Punya kekuatan eksekutorial mutlak. Harta bisa disita, atau cerainya udah permanen. Tapi, hukum kita rupanya masih punya satu katup pengaman rahasia buat situasi yang super luar biasa ya. Kita masuk ke peninjauan kembali atau PK. Ini bukan upaya hukum biasa lagi, ini upaya hukum luar biasa. Luar biasanya karena apa tuh? Karena dia nabrak tembok yang harusnya udah permanen. Mendobrak putusan yang udah inkrah. Saking sakralnya, ini minimal diperiksa sama 3 hakim agung. Kalau dari materi kita, yang berhak ngajuin ini benar-benar spesifik ya. Cuma pihak yang berperkara secara in person, ahli warisnya kalau dia udah meninggal, atau kuasa hukum yang pegang izin super spesifik buat PK itu. Tepat. Dan ingat aturan hanya 1 kali tadi. Di PK ini juga berlaku, tapi dampaknya jauh lebih mematikan. Oh iya? Kenapa? Karena dia ngebakar hak kedua belah pihak secara bersamaan. Misal gini, pihak A yang kalah kasasi ngajuin PK, terus MA ngeluarin putusan PK yang ternyata menangkan si A. Nah, dengan keluarnya putusan itu, hak si B yang awalnya menang tapi jadi kalah, otomatis ikutan hangus. Bentar, B nggak bisa balas. Loh, kemarin kan yang pakai jatah PK si A, sekarang giliran aku dong. Nggak bisa. Pintunya ditutup selamanya buat mereka berdua. Wah, ini balik lagi ke filosofi kepastian hukum tadi ya. Biar nggak ada pingpong peradilan tanpa akhir. Iya, tapi ada satu hal soal PK yang paling sering bikin kaget praktisi hukum pemula, ada di pasal 66 ayat 2 Undang-Undang MA. Oh, yang soal eksekusi? Ini harus banget kita bahas.
Pasal itu bilang secara imperatif kalau permohonan PK itu tidak menangguhkan atau menghentikan eksekusi putusan. Benar, tidak menghentikan. Berarti, PK ini ibarat kita lagi sibuk banget debat sama arsitek di kantor soal cetak biru, nyari bukti kalau desain aslinya salah, sementara di luar sana, bola besi penghancur atau wrecking ball udah diayunin ngehantam dinding rumah klien kita. Ironis, tapi iya. Gila, kita sebagai pengacara lagi mati-matian nyusun dokumen PK, tapi di hari yang sama, rumah klien didatengin jurusita, dikosongin paksa, karena putusan kasasinya udah final. Itu mimpi buruk banget. Analogi wrecking ball kamu tadi itu benar-benar ngegambarin realitas brutal litigasi perdata. Pandangan yuridis ngelihat frasa tidak menangguhkan ini mutlak. Kenapa sistem kita bisa sekejam itu sih? Coba deh posisikan dari sudut pandang pihak yang udah menang di kasasi. Dia udah tarung bertahun-tahun, lewatin tingkat pertama, banding, sampai kasasi. Dia punya hak mutlak buat segera nikmatin kemenangannya begitu putusan itu ingkrah. Iya juga sih. Kalau permohonan PK, yang notabene peluang dikabulinnya kecil karena syarat novum atau bukti baru itu ketat banget, bisa dengan gampang nyetop eksekusi. Semua orang yang kalah bakal nyalahgunain sistem ini. Bener, mereka bakal asal-asalan ngajuin PK bodong cuma buat ngulur waktu sita aset. Nah, taktik gerilya hukum kayak gitu bakal ngancurin wibawa pengadilan. Pihak yang niatnya buruk bisa sembunyiin aset atau minimal nempatin tanah sengketa 2 tahun lagi nunggu putusan PK turun. Makanya hukum nggak ngasih toleransi PK buat dijadiin tameng penundaan. Eksekusi jalan terus tanpa ampun. Terus gimana dong kalau mukjizat terjadi? Rumah klien udah terlanjur dihancurin atau dilelang, tapi 2 tahun kemudian putusan PK turun dan MA ternyata nggak bulin permohonan kita yang ngebatalin nyasasi itu. Itu bakal jadi urusan pasca putusan. Harus ada proses pemulihan hak dalam bentuk sejenis atau ganti rugi material senilai aset yang dieksekusi. Memang bakal ngelahirin gugatan perdata baru yang ribet, tapi prinsip utamanya tetap, proses eksekusi yang udah final nggak boleh disandra sama angan-angan permohonan PK. Luar biasa. Kita benar-benar udah ngupas tuntas struktur peradilan ini dari akar di tingkat pertama sampai puncak menara di Mahkamah Agung. Lumayan panjang ya perjalanannya. Iya, kalau kita harus meras semua intisari dari penelusuran anatomi upaya hukum ini ke dalam satu pemahaman taktis, apa sih yang wajib diingat sama teman-teman mahasiswa hukum? Yang paling mendasar dari penguasaan verzet, banding, kasasi, sampai PK itu adalah presisi waktu dan pemahaman mutlak soal wewenang majelis hakim. Angka 14 hari itu bukan sekedar rutinitas administratif. Itu detak jantung hidup matinya pembelaan kita ya. Bener. Telat sehari aja ngerespons putusan, sebrilian apapun argumen hukum kamu, dokumennya cuma bakal berakhir di tempat sampah kepanitraan. Dan satu lagi menurutku, seni ngebedain arena pertarungan. Nah, ini juga krusial. Kamu harus paham instingtif kapan harus debat fakta, ngeksploitasi celah saksi di ranah peradilan ulangan alias judex facti pada tingkat banding. Dan kapan harus ganti strategi. Betul. Ninggalin semua argumen faktual dan debat murni secara akademis soal salah penerapan undang-undang di arena judex juris pada tingkat kasasi. Karena bawa tangisan saksi dan perdebatan fakta ke Mahkamah Agung itu cara paling cepat buat ngeliatin kalau kamu belum paham dasar hukum acara. Bener banget. Nah, sebelum kita akhiri sesi bedah materi ini, ada satu pemikiran yang, jujur, terus ngeganggu pikiran aku setelah baca seluruh dokumen ini. Dan aku pengen kamu yang lagi dengerin sambil nyatet, yang kelak bakal megang nasib klien, buat merenungkan pertanyaan ini sungguh-sungguh. Pertanyaan filosofis nih ya. Hukum kita mengatur dengan arsitektur yang sangat dingin dan kaku. Kalau kasasi dan PK itu cuma bisa dilakuin satu kali. Bahkan instrumen PK sekalipun nggak didesain buat ngentiin hantaman bola besi eksekusi yang lagi ngerobohin aset klien kamu. Sebuah realitas pahit. Jadi sebagai calon yuris, kamu harus ngadepin dilema filosofis ini. Sistem peradilan kita ternyata sadar kelemahannya. Dan di suatu persimpangan, dia harus milih antara pencarian keadilan tak berujung atau kepastian hukum. Pertanyaannya, di titik mana kepastian bahwa sengketa itu harus benar-benar berakhir menjadi jauh lebih penting secara moral daripada ambisi kita buat terus nyari keadilan absolut yang mungkin nggak bakal pernah muasin semua pihak. Itu pertanyaan yang berat, tapi wajib direnungkan. Silakan bawa pertanyaan itu, renungkan logika keras di baliknya, dan jadiin bahan perdebatan panas di kelas hukum acara kamu berikutnya. Terima kasih udah ngasah insting litigasimu bareng kita hari ini. Sampai jumpa di penelusuran mendalam berikutnya.